sebagai pemateri ketiga. Saya Dewi Ayu sebagai pemateri keempat. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai produk teknoblender kami dengan nama kerupuk pepaya muda atau kerpeda. Selanjutnya yaitu alasan kami memproduksi kerpeda. Yang pertama yaitu bahan bakunya yang relatif murah, terjangkau dan melimpah. Yang kedua, buah pepaya memiliki banyak kandungan nutrisi seperti vitamin A, B, C, dan K, serta kerupuk diminati oleh banyak orang. Selanjutnya mengenai strategi pemasaran dan analisis SWOT akan dijelaskan oleh Nespa. Strategi pemasaran yang akan diterapkan, yang pertama adalah kebijakan produk. Usaha yang bergerak dalam bidang ini adalah produksi dan distribusi. Produk yang dihasilkan adalah kerupuk buah pepaya. Yang kedua, kebijakan harga. Harga yang diberikan pada konsumen yaitu harga yang diberikan yaitu Rp5.000 per bungkus. Selanjutnya, promosi peningkatan. Hasil penjualan produksi keripik buah pepaya dilakukan melalui cara promosi, yaitu pemostingan melalui internet atau web, sosial media, pemberian secara gratis sebagai tester. Yang keempat, sistem distribusi. Distribusi produksi kepada konsumen yaitu dengan melakukan kerjasama dengan mitra distribusi, yaitu toko makanan ringan, pasar, internet atau online shop, dan pedagang asongan. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kelebihan dari produk kerpeda ini adalah: yang pertama, produk menggunakan bahan baku dari buah pepaya. Yang kedua, kemasan produk menarik. Yang ketiga, kualitas produk baik. Yang keempat, harga terjangkau. Dan yang kelima, produk yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Wakadulu. Yang kedua adalah weakness atau kelemahannya, yaitu pertama, produk banyak dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, kemasan produk masih sederhana. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Yang pertama adalah masyarakat Wakadulu belum ada yang memproduksi kerupuk dari buah pepaya muda. Yang kedua, masyarakat sangat suka terhadap produk-produk yang unik dan baru. Yang ketiga, cakupan lokasi pemasaran yang sangat luas dan bisa juga menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Selanjutnya, threat atau ancaman, yaitu banyaknya produk pilihan kerupuk di pemasaran atau banyak pesaing. Selanjutnya, alat dan bahan serta cara pembuatan akan dijelaskan oleh yang ini. Baiklah, selanjutnya yaitu alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan dalam pembuatan kerupuk pepaya muda atau kerpeda ialah yang pertama, koper, dandang, nampan, wajan, pisau, baskom, loyang, spatula, timbangan, dan blender. Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan kerupuk pepaya muda atau kerpeda yaitu yang pertama, buah pepaya muda, yang kedua, tepung tapioka, yang ketiga, penyedap rasa, yang keempat, garam, yang kelima, bubuk ketumbar, yang keenam, bawang putih, dan yang ketujuh, minyak goreng. Selanjutnya yaitu proses pembuatan kerupuk pepaya muda atau kerpeda. Yang pertama yaitu pilih buah utama yaitu buah pepaya muda. Yang kedua yaitu kupas dan bersihkan buah pepaya muda. Yang ketiga yaitu hancurkan pepaya muda dengan blender. Yang keempat yaitu saring pepaya yang sudah dihaluskan untuk mengambil ampasnya. Yang kelima yaitu campurkan ampas pepaya dengan bawang putih yang sudah dihaluskan, ketumbar, bubuk, garam, dan penyedap rasa. Yang keenam yaitu masukkan sedikit demi sedikit air hangat pada adonan. Yang ketujuh yaitu setelah adonan tercampur rata, masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan minyak goreng. Yang kedelapan yaitu kukus selama 40 menit dengan api sedang. Yang kesembilan, setelah dikukus diamkan hingga dingin. Kemudian jika sudah dingin, keluarkan dari loyang. Yang ke-10 yaitu olesi dengan pewarna makanan. Yang ke-11, masukkan ke dalam kulkas selama 8 jam atau 1 malam.
ke-12 yaitu potong tipis-tipis. Yang ke-13 kemudian jemur di bawah sinar matahari hingga kering. Yang ke-14 setelah kering kerupuk siap digoreng. Dan yang terakhir yaitu pengemasan dan pemberian label. Selanjutnya anggaran biaya dan anggaran hasil penjualan akan dijelaskan oleh Bu Yai. Baiklah, adapun anggaran biaya yang dibutuhkan dalam sekali proses pembuatan kerupuk pepaya muda berbeda. Yang pertama yaitu ada pepaya muda sebanyak 2 kg dengan harga satuan Rp5.000. Jadi jumlahnya Rp10.000. Yang kedua ada tepung tapioka dengan banyak 2 bungkus, harga satuan Rp8.000. Jadi jumlahnya Rp16.000. Yang ketiga ada bawang putih sebanyak 2 ons, harga satuan Rp2.000, jumlahnya Rp4.000. Yang selanjutnya yaitu bubuk ketumbar sebanyak 4 bungkus, harga satuan Rp500 dengan jumlah Rp2.000. Selanjutnya garam sebanyak 1 bungkus, harga satuan Rp1.000, jumlah Rp1.000. Selanjutnya ada minyak goreng, banyaknya sebanyak 1 bungkus, harga satuannya Rp16.000, jumlahnya Rp16.000. Selanjutnya ada gas 1 tabung, harga satuan Rp25.000, jumlahnya Rp25.000. Adapun plastik kemasan sebanyak 1 ons, harga satuannya Rp5.000 dan jumlahnya Rp5.000. Label sebanyak 3 lembar, harga satuan Rp5.000, jumlahnya Rp15.000. Jadi total anggaran biaya yang dibutuhkan dalam satu kali produksi kerpeda adalah Rp98.000. Selanjutnya analisis hasil penjualan dari kerpeda kerupuk pepaya muda. Analisis penjualan. Berdasarkan hasil analisis, produksi kerupuk pepaya muda mampu menghasilkan 26 bungkus untuk sekali produksi, dijual dengan harga Rp5.000 per bungkus. Hasil analisis penjualan 26 bungkus dikali Rp5.000 hasilnya adalah Rp130.000. Selanjutnya analisis keuntungan. Keuntungannya penjualan dikurang belanja bahan, Rp130.000 dikurang Rp98.000, hasilnya adalah Rp32.000. Selanjutnya keuntungan per bungkus, Rp32.000 dibagi 26 bungkus hasilnya Rp1.230. Baiklah, selanjutnya rencana 5 tahun ke depan yang akan dijelaskan oleh Nesfa. Kepada Nesfa. Rencana usaha 2 tahun ke depan untuk produk kerpeda. Yang pertama, mengumpulkan modal usaha awal untuk produk kerpeda. Yang kedua, pembuatan produk. Yang ketiga, merancang desain kemasan produk yang baik dan menarik. Yang keempat, mendesain label produk. Yang kelima, melakukan tes pasar awal ke teman, saudara, dan lingkungan sekitar. Yang keenam, menentukan sasaran beserta fasilitas yang diperlukan dalam usaha atau produk. Yang ketujuh, membuat program kerja dan perhitungan biaya usaha. Yang kedelapan, pemasaran produk dengan menitipkan produk ke warung atau kedai, mengenalkan produk melalui media sosial Facebook, WhatsApp, dan Instagram, serta memasarkan produk pada acara bazar. Selanjutnya rencana usaha 4-5 tahun ke depan. Yang pertama, mencari investor untuk membuka lapak dan mengembangkan usaha produk kerpeda. Yang kedua, mengurus izin usaha. Yang ketiga, menaikkan omset penjualan. Yang keempat, memulai bekerja sama dengan perusahaan lain. Yang kelima, mulai membuka cabang dan menambah karyawan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai produk Teknopreneur kerupuk pepaya muda. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.